Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TKP tentang pelayanan publik. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Anda bertugas di kantor pelayanan yang hari itu mendadak mengalami gangguan sistem teknologi informasi. Apa yang Anda lakukan? Posisi kita adalah bekerja di kantor pelayanan. Kantor pelayanan. Permasalahannya adalah gangguan sistem informasi, sistem teknologi informasi. Apa yang Anda lakukan? A. Memberikan pengumuman kepada warga mengenai gangguan tersebut dan menawarkan jadwal ulang untuk pelayanan. Ini menyelesaikan masalah, tetapi jadwal ulang ini masih kurang. Menyelesaikan masalah tapi menunda. B. Mengarahkan warga ke alternatif layanan manual sambil memastikan informasi mereka tetap tercatat dengan baik. Ini menyelesaikan masalah. C. Meminta warga menunggu sementara. Meminta warga menunggu sementara Anda mencoba mencari solusi teknis untuk memperbaiki sistem. Ini tidak menyelesaikan masalah karena warga menunggu sementara. D. Melibatkan seluruh tim pelayanan untuk bekerja sama dalam memberikan pelayanan manual yang tetap efisien. Ini menyelesaikan masalah. E. Menjelaskan dengan jelas kepada warga bahwa gangguan sedang ditangani dan Anda akan terus memberikan informasi terbaru. Ini memberikan informasi terbaru. Ini enggak menyelesaikan masalah karena hanya memberikan informasi terbaru. Nggak tahu informasi tentang apa. Jadi poin 5 antara B dan T. Nah, di poin 5 ini kan melibatkan seluruh tim pelayanan untuk bekerja sama dalam memberikan pelayanan manual yang tetap efisien. Sedangkan yang B ini mengarahkan warga ke alternatif layanan manual sambil memastikan informasi mereka tetap tercatat. Nah, ini ada poin tambahannya, tetap tercatat dengan baik. Nah, ini poin 5. Kemungkinan ini poin 4. Jadi, nomor 1 jawabannya B. Lanjut nomor 2. Ada seorang warga lanjut usia yang datang ke kantor pelayanan Anda untuk meminta informasi tentang prosedur tertentu. Namun, ia terlihat kebingungan dan sulit memahami penjelasan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Posisi kita adalah pegawai kantor pelayanan. Masalahnya adalah ada warga kebingungan dan sulit memahami penjelasan Anda. Sudah dijelaskan tapi belum paham juga. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyediakan penjelasan langsung dengan contoh konkret tentang prosedur yang ia butuhkan. Ini menyelesaikan masalah. B. Membantu menjelaskan prosedur kepada warga tersebut dengan melibatkan rekan lain untuk memastikan ia memahaminya. Ini menyelesaikan masalah juga. C. Menggunakan media visual atau infografis sederhana yang dapat membantu warga tersebut memahami lebih baik. Ini menyelesaikan masalah. D. Meminta dengan sopan agar ia didampingi keluarganya agar menjelaskan prosedur bisa lebih efektif. Ini kurang. E. Menjelaskan kembali dengan bahasa sederhana dan contoh nyata sambil memberikan panduan tertulis. Ini juga menyelesaikan masalah antara A, B, C, dan E. Di sini poin A, yang A menyediakan penjelasan langsung dengan contoh konkret. Menyediakan penjelasan langsung. Poin 1 dengan contoh konkret. 2 tentang prosedur yang ia butuhkan. Yang B, membantu menjelaskan prosedur kepada warga tersebut dengan melibatkan rekan lain untuk memastikan ia memahami sepenuhnya. Ini satu langkah ini. Satu langkah. Yang C, menggunakan media visual atau infografis. Nah, ini atau ya berarti poinnya 1. Infografis sederhana yang dapat membantu warga tersebut memahami lebih baik. Sedangkan ini menjelaskan kembali. Penjelasan kembali dengan bahasa yang sederhana. Dan
contoh nyata. Contoh nyata. Sambil memberikan panduan tertulis. Nah, ada 4 poin. Berarti poin 5 ada pilihan E. Nomor 2 E. Lanjut nomor 3. Seorang warga menawarkan sejumlah uang kepada Anda agar proses permohonannya bisa dipercepat. Apa yang akan Anda lakukan? Masalah di sini kita sebagai pelayanan publik, masalahnya adalah warga nyogok. Oh, ini nyogok. Menawarkan sejumlah uang agar proses permohonannya bisa dipercepat. Berarti nyogok. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak tawaran tersebut dengan tegas dan tetap memproses permohonan sesuai prosedur. Ini menyelesaikan masalah. Menolak tawaran dengan sopan dan memberitahu warga bahwa semua permohonan diproses sesuai dengan antrian yang adil. Ini bagus, menyelesaikan masalah, tetapi ini dengan sopan kayaknya kurang bagus. Kalau padahal itu salah, ya kita harus tegas. Ini ya, dengan sopan, jelas-jelas itu nyogok. Berarti ini yang enggak solutif. C. Menjelaskan bahwa mempercepat proses permohonan dengan imbalan melanggar aturan, tetapi tetap berempati pada urgensi. Nah, ini minusnya di sini, empati pada urgensi. Masalah ini kan integrasi, bukan integrasi. D. Melaporkan kejadian ini kepada atasan sambil tetap memproses permohonan sesuai urutan. Masih melaporkan, oke lah. E. Memastikan warga memahami pentingnya keadilan dalam pelayanan tanpa menyulitkan prosesnya. Warga memahami pentingnya keadilan dalam enggak ini. Nah, ini maksudnya integritas ya. Tadi integritas maksudnya. Berempati pada urgensi. Ini masalah integritas. Ya ada sogokan ya kita tolak. Itu ya. Jadi antara A dan D. Ini masalah integritas berarti. Melaporkan kejadian. Nah, ini kurang bagus ini. Berarti jawabannya nomor 3 yang poin 5 adalah yang A. Karena menolak tawaran tersebut dengan tegas dan tetap memproses permohonan sesuai prosedur. Nah, kita ya tidak perlu sopan dengan sesuatu yang merugikan bangsa Indonesia. Kita harus tegas. Itu salah ya salah. Ini benar ya benar. Nah, butuh integritas di sini. Ada integritas, bukan butuh integritas. Ada masalah integritas di sini. Lanjut nomor 4. Anda bekerja di sebuah pusat layanan publik yang memiliki kebijakan baru terkait pengurusan dokumen pelayanan publik, di mana warga diwajibkan untuk terlebih dahulu mengunggah dokumen secara online sebelum datang ke kantor. Namun banyak warga yang merasa kesulitan mengunggah dokumen karena kurang memahami teknologi. Situasi ini menyebabkan antrean di kantor menjadi lebih panjang karena banyak warga datang tanpa melalui dokumen secara online. Sikap Anda adalah, permasalahannya ada 2, yaitu kesulitan mengunggah dokumen karena kurangnya memahami teknologi, dan yang kedua masalahnya adalah menyebabkan antrian di kantor. Sikap Anda adalah A. Meminta warga untuk kembali ke rumah dan mencoba mengunggah dokumen sendiri dengan membaca panduan online, tidak menyelesaikan masalah. B. Menyarankan warga untuk meminta bantuan dari anggota keluarga atau teman yang lebih paham teknologi. Ini juga tidak menyelesaikan masalah. C. Menyediakan tutorial tertulis atau poster panduan yang dipajang di tempat pelayanan agar warga bisa membaca dan mempelajari sendiri. Ini menyelesaikan masalah. Tapi di sini mempelajari sendiri. Nah, ini nilai minusnya di sini. D. Membuka sesi konsultasi khusus untuk membantu warga yang kesulitan, serta menyediakan petugas yang dapat mendampingi warga mengunggah dokumen di lokasi pelayanan. Ini menyelesaikan masalah. Yang E. Menyampaikan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan meminta warga untuk menyesuaikan diri. Ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi antara C dan D. Nah, di sini yang C ini
mempelajari sendiri. Nah, ini minusnya di sini. Sedangkan yang D membuka sesi konsultasi khusus untuk membantu warga yang kesulitan terselesaikan masalahnya, serta menyediakan petugas yang dapat mendampingi warga mengunggah dokumen di lokasi pelayanan. Nah, ini malah menyelesaikan masalah ini yang D ini. Jadi poin 5 jawabannya adalah yang D. Ini mungkin poin 4 ini. Lanjut nomor 5. Sebuah desa di Indonesia memiliki akses rendah terhadap air bersih. Permasalahannya masalah air bersih. Warga harus berjalan jauh untuk mengambil air dari sumber yang sering tidak layak konsumsi. Upaya Anda sebagai kepala desa, posisi kita sebagai kepala desa berarti. Masalahnya air bersih. A. Memberikan edukasi kepada warga tentang menjaga kebersihan sumber air dan cara sederhana memurnikan air di rumah. Ini menyelesaikan masalah tapi tidak konkret. Nah, tidak konkret. Jadi ya masalahnya masih ada. Hanya belum secara langsung lah. Yang B mengarahkan warga untuk mengambil air dari sumber lebih jauh yang lebih bersih serta menyediakan transportasi untuk membantu pengangkutan. Ini tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang. C. Melakukan survei kebutuhan warga untuk dijadikan dasar usulan bantuan dari pemerintah atau pihak swasta. Ini juga tidak menyelesaikan masalah. Menggunakan anggaran desa untuk membeli air kemasan atau galon untuk didistribusikan sementara kepada warga. Ini tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang. Mungkin pada saat itu bisa terselesaikan masalah, tapi tidak terselesaikan dalam jangka panjang. E. Mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan air bersih dengan melibatkan warga dalam pembangunan dan pengolahannya. Nah, ini E. Yang poin 5-nya jawabannya di E. Oke, terima kasih. Itu tadi sudah kita bahas 5 soal. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.